Selamat malam, Pak. Malam. Perkenalkan, saya Dr. Novi yang melakukan tindakan pada malam hari ini. Jadi kita akan melakukan tindakan transfusi darah untuk masukkan darah ke tubuh Bapak melalui pembuluh darah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Silakan duduk dengan nyaman sembari saya mempersiapkan alat dan bahan serta diri saya. Nah, saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk transfusi darah. Yang pertama itu ada darah, selanjutnya ada IV catheter, ada plester, ada tourniquet, ada blood set, ada alcohol swab, ada kasa, ada perlak, ada handscoon, ada gunting jika diperlukan, dan yang terakhir ada hand sanitizer. Nah, sebelum kita mempersiapkan blood setnya dan beserta darahnya, kita mencuci tangan dulu dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Nah, setelah itu untuk mempersiapkan blood set beserta darahnya, kita buka dulu blood setnya. Nah, biasanya itu ada bagian plastik yang sudah terbuka seperti ini, jadi bisa ditarik. Sampai kita buang. Lalu kita cek apakah alatnya sudah lengkap. Nah, setelah dilakukan pengecekan, kita atur klemnya itu sepertiga dari seluruh panjang selang. Lalu kita kunci dengan menurunkan seperti ini. Nah, setelah itu kita taruh terlebih dahulu sambil membuka tutup dari darahnya. Setelah terbuka, kita buka dulu penutupnya, lalu kita hubungkan dengan cairan darah ini. Nah, untuk bagian yang ini itu tidak boleh disentuh dengan tangan non steril ataupun steril. Kita dorong. Nah, setelah seperti ini, nah, setelah kita hubungkan dengan darahnya, kita gantung dulu. Nah, setelah itu kita karena di sini di sepanjang selangnya itu ada udara, jadi kita keluarkan udaranya dengan mengalirkan darahnya sampai udara yang di selang ini tidak ada lagi. Nah, setelah udaranya hilang, kita tutup kembali. Lalu kita gantung dulu sambil memasangkan Sebelum kita memasangkan di tangan pasien, kita cuci tangan lagi dengan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan 6 langkah. Lalu menggunakan handscoon. Jadi sebelum kita mulai melakukan pemasangan transfusi, kita melakukan cross check kepada pasien terhadap darah yang akan ditransfusikan. Permisi Pak, saya akan melakukan cross check. Jadi atas nama Bapak Noviar, umur 14 tahun, golongan darahnya A. Apakah sudah betul Pak? Betul. Ya. Setelah itu kita gantungkan kembali dan kita ambil perlak agar tidak berceceran. Permisi Pak, tangannya. Nah, setelah itu kita ambil tourniquet, lalu kita pasangkan 10-12 jari di atas titik pemasangan transfusi. Lalu kita tunggu sebentar sambil kita tepuk-tepuk agar venanya lebih terlihat dan teraba. Setelah terlihat dan teraba, kita melakukan disinfektan dengan menggunakan alcohol swab dengan gerakan melingkar berbalik arah dari jarum jam. Setelah itu kita ambil IV catheter, kita suntikan dengan sudut 30 derajat. Nah, setelah masuk, kita melakukan pengecekan dengan menarik sedikit
jarumnya. Nah, jika ada darah yang keluar di bagian ini, berarti sudah masuk, lalu kita kembalikan lagi. Kita lanjut masukkan. Setelah itu kita lepaskan jarumnya. Kita sambungkan dengan selang transfusi. Lalu kita coba alirkan sambil dicek apakah ada terjadi pembendungan di vena atau tidak. Jika tidak ada, kita tutup kembali. Lalu kita akan melakukan fiksasi. Tapi sebelum itu kita lepas dulu turniketnya. Lalu kita lakukan fiksasi dengan menggunakan plester. Setelah plesternya dibuka, kita pasang di bawah, di antara selang infus dan IV catheternya. Lalu kita silangkan seperti ini. Setelah itu kita tutup dengan kasa, tapi sebelum itu karena posisinya ini mengganggu pasien, jadi kita coba lipat selangnya, tapi jangan sampai terlalu terlipat karena nanti darahnya tidak mengalir. Jadi bisa juga kita lingkarkan di jari tengah pasien. Lalu kita tutup dengan menggunakan kasa. Setelah itu kita fiksasi kembali dengan menggunakan plester. Nah, setelah selesai, kita bersihkan daerah sekitar dengan buang sampah. Lalu membereskan alat. Lalu membuka handspoon. Dan buang di tempat sampah. Lalu terakhir mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah.